Lu bayangin kalau misalnya semua orang bisa baca buku, semua orang bisa ngomong, semua orang bisa komunikasi, semua orang bisa berpikir kritis. Atau jangan-jangan itu, kenapa harga-harga buku mahal dan dibiarkan? Karena negara nggak mau masyarakat tuh lebih pinter. Penulis juga bayar pajak, tapi bukunya dibajak. Buku-buku bajakan tuh sebenarnya nggak boleh. Itu bajakan-bajakan tuh sampah. Pastinya masyarakat akan lebih berpikir untuk makan nasi daripada mereka berliterasi. Mungkin kita semua udah tahu ya bahwa ada satu masalah yang dari dulu itu belum terselesaikan di negara Indonesia ini. Masalah yang pada akhirnya itu berpengaruh kepada kualitas SDM, produktivitas. Kalau produktivitas kita terganggu, ya ekonomi kita terganggu. Tapi masalah ini seringkali diabaikan dan mungkin dianggap skeptis atau dipandang sebelah mata. Padahal masalah ini harusnya diselesaikan secara segera. Yap, gue mau ngomongin soal literasi. Literasi di mana? Membaca. Minat baca, membaca sebuah buku, membaca tulisan. Kenapa gue pengennya bahasa membaca? Kenapa nggak literasi yang lain? Kayak misalnya dengerin podcast apa segala macem. No. Baca buku adalah literasi utama kita sebagai manusia. Sekarang gini, lu bisa lihat keadaan yang sekarang. Keadaan SDM yang sekarang, keadaan otak-otak SDM yang sekarang di sosial media. Ada berapa banyak SDM yang komen-komennya itu isinya sampah semua. Ada berapa banyak SDM yang ketika dia melihat sebuah berita, ada sebuah berita clickbait yang dia telan mentah-mentah adalah tulisan clickbaitnya aja, dia nggak baca informasinya. Setelah itu apa? Dia komentari dengan bahasan si clickbaitnya. Ada berapa banyak? Banyak. Dan ini adalah salah satu masalah atau fakta yang terlihat di depan mata kita. Ini udah ada di depan mata kita. Dan masa iya kita sampai sekarang nggak peduli soal literasi di negara ini? Seperti yang tadi gue bilang, karena pengaruhnya tuh besar. Pengaruh dari literasi itu besar. Kalau misalnya masyarakatnya bodoh, kalau misalnya masyarakatnya nggak bisa berpikir kritis, ya kita mudah dikendalikan oleh yang punya kuasa, oleh pemerintah dan lain sebagainya. Kita mudah dikendalikan. Itu yang mereka inginkan. Mungkin banyak yang tanya juga nih, kenapa ya kok di Indonesia ini itu literasinya kecil sekali? Minat bacanya tuh kok sedikit sekali. Apakah nggak diajarin dari dulu? Apakah dari kita SD nggak digempur buat baca buku? Nah, walaupun sebenarnya keadaan yang sekarang menurut gue itu udah cukup membaik. Gue berterima kasih kepada teman-teman yang membaca buku, bukan cuma baca buku, tapi menyebarkan minat baca buku. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian melakukan itu terus setiap harinya, setiap hari bertambah satu orang minat baca dan membaca buku, itu kalian berkontribusi untuk menyelamatkan sumber daya manusia di negara ini. Tapi kan membaca tuh ribet. Tapi kan membaca tuh kayak banyak tulisan gitu, gue males gitu. Kayaknya, aduh ini kayak nggak cocok banget di gue. Lu males. Nggak ada kata lain. Lu males. Lu nggak mau belajar. Membaca itu adalah hal yang paling sederhana yang harus bisa dilakukan oleh seorang manusia. Lu nggak bisa baca, lu nggak bisa ngomong. Dah, intinya gitu aja. Nah, dari yang gue lihat, mungkin ada banyak ya penyebab-penyebab kenapa sih kok di negara ini literasinya sedikit sekali ya. Tapi ada satu hal yang mau gue bahas, dan mungkin udah lu lihat di judul video gue, yaitu literasi atau makan nasi. Oke, sebelumnya gue mau disclaimer ke teman-teman semua. Di video ini gue buat tanpa skrip. Video ini gue buat tanpa skrip, gue tanpa penelitian mendalam. Jadi kalau misalnya teman-teman ada argumen, kalau teman-teman ada informasi yang pasti, lu komen di kolom komentar, kita coba diskusi di sana. Dan ya, kenapa gue bikin video ini tanpa skrip? Gue cuma bikin poin-poinnya aja. Kenapa gue bikin tanpa skrip? Gue pengen show, gue pengen tunjukin ke kalian, inilah impact yang terjadi ketika lo semua mulai untuk membaca buku, mulai untuk meningkatkan minat baca lo. Kalau lo punya masalah dari komunikasi lo mungkin suka, lo pengen jadi seorang public speaking, mulai baca buku. Beberapa hari yang lalu, gue menemukan sebuah konten di sosial media. Ada nama sosial media, nama Instagramnya Berdikari Book. Itu isinya bagus-bagus semua dan lo bisa follow. Ini ada satu bahasan yang gue pengen sharing ke kalian semua. Jadi ada satu tulisan di mana isinya menjelaskan bahwa
harga buku di Indonesia, harga buku yang dijual di Indonesia itu sama kayak harga atau nominal gaji upah minimum harian lo bekerja. Mungkin kalau yang sumbu pendek bakal mikir lah, berarti bagus dong, kita abis dapat duit bisa langsung beli buku. Sekarang gini, lo punya gaji harian 100, 150 sampai 200 ribu mungkin hariannya, upah minimum harian. Lo punya gaji segitu, lo di angka 100, 150 sampai 200 ribu itu dibagi-bagi lagi. Itu buat operasional lo, itu buat makan lo, itu buat pembagian ke keluarga. Bahkan belum lo nabung. Sekarang sisa berapa dari 150 ribu atau dari 200 ribu? Ketika ini semua udah cukup, udah terisi semua, sisa berapa uangnya? Kan bisa nabung bang, kan bisa nanti kita ngumpulin sisa-sisa kecil supaya nanti jadi beli buku. Pertanyaan gue, yakin gak? Kalau misal dikasih pilihan, coba ya, lu dikasih pilihan, lu lebih baik ngisi beli buat makan dulu atau lu beli buku? Lu lagi lapar nih, lu mau beli makan dulu apa beli buku dulu? Beli makan dulu, ngutamin perut, manusiawi. Kita udah tahu, kita udah mode survive. Mode survival kita ya udah, kita dapat uang ini gimana cara buat menghidupi. Itu mode survival manusia. Lebih mentingin perut kita dibandingkan kita mentingin buku yang mau kita beli. Karena apa? Karena kita susah sekali untuk mengakses buku-buku ini dikarenakan harganya yang cukup mahal. Jadi bisa gue bilang, buku ini, semua buku-buku yang gue punya, itu barang mewah. Lu bayangin, ilmu itu barang mewah. Lu mau dapet ini gimana? Pantas aja mungkin ya, orang-orang yang udah kaya, yang punya perpustakaan pribadi, kenapa mereka makin kaya? Bukan karena duitnya yang bisa diputar berkali-kali. Bukan cuman itu. Kenapa dia bisa memutuskan untuk memutarkan duitnya berkali-kali? Ya karena dia pinter. Dia punya ilmu yang banyak. Mungkin dia baca buku-buku investasi, mungkin dia baca buku ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kan harganya berapa coba? Harga-harga buku-buku yang besar, buku-buku yang isinya daging banget tuh sekitar 200, 300, bahkan sampai 500 ribu juga ada. Itu mahal sekali. Dan akses untuk kita, masyarakat biasa, masyarakat normal yang tidak memiliki kekayaan sebesar itu, kita susah untuk membeli sebuah buku. Bahkan ya, ini cerita fakta juga, kalau gue beli buku, itu pas gue gajian. Dan itu terjadi hanya sebulan sekali. Dan buku yang gue beli, jumlahnya hanya 1 atau 2 buku. 1 atau 2 buku sebenarnya itu jumlah yang sangat sedikit ketika lu membaca buku selama 1 bulan. 1 bulan mungkin seminggu 1 buku tuh bisa lah. Tapi kalau misalnya seperti ini, ya mana bisa dengan harga segitu? Gue mana bisa beli buku 6 buku langsung gue beli sekaligus. Banyak biaya-biaya yang gue butuhkan untuk kehidupan gue juga. Kehidupan sekarang, kehidupan nanti untuk menyambung bulan depan ya. Masalah ini, kenapa Indonesia itu susah sekali literasinya? Karena aksesnya pun juga susah. Aksesnya pun juga mahal. Ini gue nggak ngomongin soal penulisnya, gue nggak ngomongin soal penerbit atau soal pencetak bukunya ya. Karena 3 hal ini, pencetak buku, penerbit, dan orang yang nulis, itu wajib mendapatkan haknya. Dan kita juga tahu bahwa penulis itu mendapatkan hak paling kecil. Padahal sebenarnya harusnya dia mendapatkan hak yang cukup besar. Tapi ya, that's it, Indonesia. Terus ditambah lagi kita tahu, kenapa bukunya juga makin mahal. Tahu kan kalau buku-buku itu juga ada pajaknya. Buku-buku yang beredar, buku-buku yang asli, itu ada pajaknya. Dan pada akhirnya, harganya pun juga semakin naik, ya dong? Kan nggak mungkin dimasukin pajak terus motong gaji penulis, atau motong gaji pencetak buku, atau motong gaji penerbit, kan nggak mungkin. Jadi yang udah pasti, harganya dinaikin. Nah, cuman ada masalah lucu lagi nih. Masalah lucu banget, ya. Kenapa? Misalnya gue pengen ngambil sudut pandang si penulis. Lu udah nulis buku, udah capek-capek bikin buku, ya kan? Lu dapat sedikit, terus habis itu dijual, ada pajaknya. Tapi ketika lu keluar, banyak buku bajakan yang lu temuin di luar. Sebenarnya kan tuh hal-hal yang harusnya dilindungi. Buku-buku bajakan tuh sebenarnya nggak boleh. Itu bajakan-bajakan tuh sampah. Karena kita nggak menghargai, kita nggak menghidupi banyak orang, kita cuma menghidupi 1 orang yang mencetak bukunya, bajakan. Dan itu adalah hasil kecurangan. Soal itu gue bisa bilang, buku-buku bajakan itu nggak baik. Kita yang bayar nggak baik, kita yang beli nggak baik, yang menerima uangnya juga nggak baik. Karena bajakan itu dilarang, nggak boleh. Nah, lucunya, yaitu tadi, kita bayar pajak,
penulis juga bayar pajak, tapi bukunya dibajak. Kita bayar pajak tapi bukunya dibajak. Gimana? Kalau dibilang mending gak usah ada pajak juga nggak mungkin, ya kan? Nanti yang ada gue diomelin sama orang pajak ngomongin soal kayak gini. Tapi bodo amat. Ini kan gue mau mengutarakan argumentasi gue aja. Gue mau mengutarakan apa yang ada di pikiran gue tentang why-nya literasi ini sedikit sekali. Dan mungkin ini adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan. Kenapa sih dari tadi gue bawel banget soal literasi? Ini dampak yang akan terjadi kalau misalnya kita sebagai masyarakat Indonesia tuh nggak ada namanya literasi, nggak ada namanya minat baca. Ketika kita nggak ada literasi, ketika literasi kita turun, minat baca kita turun, yang udah pasti kualitas kita juga turun. Kualitas SDM akan turun. Ketika kualitas SDM turun, maka produktivitas juga akan menurun. Ketika produktivitas menurun, maka ekonomi juga akan turun. Jadi faktornya itu bukan sekedar, oh, gue baca, selesai. Enggak, no. Bukan soal itu. Itu jauh lebih besar ke depannya. Karena menurut gue, membaca ini udah hal yang superior untuk meningkatkan kinerja pikiran lo. Bahkan kita bisa jauh lebih kritis, kita bisa jauh lebih berpikir ketika kita sudah memulai membaca. Kayak yang tadi gue bilang, lo mau jadi pencerita, storytelling, ya lo baca buku. Lo mau ngasih insight ke orang, lo mau jadi pembicara, lo baca buku. Kalau enggak, lo nggak punya kosakata. Sama kayak gue. Ini sekarang, ini pembuktian kalau baca buku itu bisa menghasilkan kata-kata seperti ini. Walaupun ada beberapa kata-kata yang mungkin gue sadari ada yang kurang. Tapi gue sadari juga banyak yang bagus. Yang gue ucapkan itu hasil dari gue baca buku. Lu bayangin kalau misalnya semua orang bisa baca buku. Semua orang bisa ngomong, semua orang bisa komunikasi, semua orang bisa berpikir kritis. Atau jangan-jangan itu. Kenapa harga-harga buku mahal dan dibiarkan? Karena negara nggak mau masyarakat itu lebih pinter daripada pemimpin-pemimpinnya. Negara nggak mau masyarakat itu jauh lebih kritis daripada pemangku-pemangku kepentingan di atas sana. Negara tuh nggak mau memberi ruang supaya nih orang-orang tuh berpikir kritis. Makanya harga bukunya ya udah dibiarin aja, dipajakin aja udah. Yang penting ada duit masuk ke negara. Ya gue ngomong ini berdasarkan logika gue aja. Kalau gue salah ya udah komen aja di bawah. Tapi jangan buzzer yang komen. Oke, sekarang solusinya apa? Kalau misalnya tadi gue udah ngomongin masalahnya, gue udah ngomongin impact-nya apa, sekarang solusinya apa nih yang bisa gue kasih? Oke. Jadi, solusi untuk ini semua adalah mari kita gaungkan, mari kita jadikan baca buku ini adalah sebagai budaya baru di negara Indonesia. Budaya baru, budaya yang ya gue bisa bilang akan jadi tren lah. Ya lu baca buku di stasiun itu udah jadi hal biasa. Lu baca buku di tempat-tempat umum, lu baca buku di kafe, lu baca buku di restoran, lu baca buku di mall, lu baca buku di taman, lu baca buku pas lagi di mobil, lagi di jalan, semuanya baca buku. Daripada lu main HP, too much information yang masuk dan gak bisa lu kelola di otak, lewat doang, akhirnya lu brain rot. Ya mendingan lu baca buku aja. Kita jadikan baca buku ini sebagai budaya. Gue pun sering untuk menggaungkan hal itu di sosial media gue. Gue selalu mengajak, yuk baca buku, yuk membaca. Karena apa? Karena gue pengen orang-orang tuh peduli terhadap dirinya sendiri. Nah, seperti campaign gue sebelumnya, gue pengen juga anak-anak Gen Z nih, seperti kita semua, itu kita sudah tidak lagi dipandang sebagai pekerja yang sering mengeluh. Kita jangan lagi dipandang sebagai pekerja-pekerja yang gampang ngeluh, gampang keluar dari kantor, nyusahin kantor, dan lain sebagainya. No, kita harus berubah. Start with baca buku dari sekarang juga. Seperti campaign yang udah gue buat, yaitu The Rise of Hustle Culture in Indonesia. Jadi gue pengen ngajak lo semua untuk kerja keras. Kerja keras, banting tulang, benar-benar banting tulang. Gak peduli, mental lu tuh kuat. Yang ngancurin mental itu cuma sosial media. Matiin TikTok lu, matiin HP lu, matiin Reels lu, apa semuanya lu udah tinggalin aja. Lu itu sejatinya kuat, men. Lu itu sejatinya kuat. Mental lu tuh kuat. Mental lu tuh bukan mental lemah, tapi lu nya aja kejebak sama pikiran lu. So, ayo kita wujudin budaya kerja keras di Indonesia. The Rise of Hustle Culture in Indonesia. And start with you, teman-teman Gen Z. Dan solusi yang terakhir,
Apalagi kalau bukan subsidi. Mungkin ini terdengar hal yang lucu ya di kalangan pemerintah, karena mereka juga nggak peduli sih soal buku-buku ini. Gue nggak tahu peduli apa enggaknya, gue nggak tahu. Yang tadi gue bilang gue nggak research. Kalau misalnya gue salah, tolong komen di bawah. Gue nggak tahu soal ini gimana, faktanya seperti apa. Tapi yang gue lihat, yang gue alami, ya itu tadi, banyak buku-buku yang mahal. Gue bisa cuma beli 2 buku aja selama sebulan. Harusnya gue bisa baca jauh lebih banyak buku. Dan jadinya buku ini itu jadi buku-buku mahal gitu loh. Buku-buku ini kayak jadi barang mewah. Ya, barang mewah sekarang siapa yang beli? Kalangan atas. Sekarang kalau misal kalangan bawah nggak baca buku, pembodohan. Ya udah, bodoh akan tetap dipertahankan. Kalau misalnya buku-buku ini itu nggak menyesuaikan kemampuan daya beli dari masyarakat. Ya, kalau misalnya subsidi, ngomongin subsidi, apa yang bisa disubsidi? Mungkin gue sempat baca lah, ada bahasan-bahasan. Gue sedikit research. Ada bahasan-bahasan tentang, oke, bisa nih, kalau yang disubsidi itu kertasnya. Gue setuju. Kertas itu bisa disubsidi, bisa dibikin harganya jadi murah, tapi khusus untuk percetakannya, khusus untuk penerbit, ya khusus untuk penulis ya. Pokoknya khusus untuk orang-orang yang mengelola buku ini dari hulu ke hilir. Nah, jangan sampai ketika harga buku turun, itu yang diturunin bayaran penulisnya, percetakannya, atau penerbitnya. Jangan diturunin dari ketiga ini, karena mereka bertiga bekerja dengan benar. Yang nggak benar adalah isi sendiri. So, gue udah membayangkan kalau misalnya ini bisa disubsidi. Ini buku paling gue suka nih, buku Effortless, Greg McKeown. Sekarang gue pengen promosiin ini ke teman-teman gue. Ini harganya sekarang 98.000 Pulau Jawa. Kalau misalnya buku ini bisa menyentuh harga 60.000 atau mungkin 58.000 atau mungkin 50.000, ketika buku ini akan gue ceritakan ke orang banyak, berapa orang yang akan beli? Gue cerita ke 1.000 orang, bro, lu lagi kesulitan apa nih? Kerjaan lu lagi sulit gak? Coba lu baca buku ini. Semuanya akan diolah oleh otak lu supaya pekerjaan lu jauh lebih mudah, jauh lebih efisien. Ketika gue ngomong gitu, dengan harga 50.000, minat baca pasti akan tinggi dan jauh melesat tinggi. Ya, tapi ya itu tadi. Selama harga buku masih sama seperti upah harian masyarakat di Indonesia, dan selama itu juga literasi nggak akan berkembang di negara Indonesia, pastinya masyarakat akan lebih berpikir untuk makan nasi daripada mereka berliterasi. Sekian video dari gue. Maaf kalau misalnya ada banyak pembicaraan yang kurang baik atau kurang berkenan, tapi seperti yang tadi gue bilang, yang gue ucapkan ini adalah hasil dari baca buku gue. Jadi kalau misalnya lu punya argumentasi, lu punya hal-hal yang mau dibahas, tolong isi di kolom komentar. Kita berliterasi di bawah juga. Kita komunikasi, kita diskusi, kita berpikir kritis di sana. Jadi pesan gue terakhir, gue Irfan Syahputra. See you on next video.